puasa lah ya, walaupun Iya. kita digocek kali ini ya. Ya wes, kalau begitu. Match yang kedua di hari ini di game yang pertama. Evo's Glory versus Aura. Kita tes dulu, kita mau cek dulu, kita mau dengar dulu bagaimana suara dari EPL Arena ini. EPL Arena, mana suaranya? Wow. Wah ini udah buka puasa udah makin rame. Iya. Makin semangat ya. Udah buka puasa, udah kenceng tenggorokan lo semuanya ya. Yap. Dan ini juga menjadi ajang pembuktian sih menurut aku buat Fun. Yang kita lihat bagaimana dengan utility junglernya. Mampukah dia bermain damage seperti ini? Yes, itu dia sih memang yang kita nantikan. Apalagi bermain dengan Fanny di depan lawan dia yang kita kenal juga cukup bisa memberikan impact besar. Signature hero dari Yaoi sendiri, Chow. ini Nana bukan sembarang Nana, dan Nana kamu merana lah pokoknya ya. Iya. Dan terlihat dari Gugun bermain agresif kali ini. Sementara itu dengan ada coveran dari Yaoi yang udah dia buat juga ya, membuat sebuah pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dari batas yang udah dia punya ataupun dia buat di area tersebut. Oh, nampaknya ada satu pasif yang ke-trigger ya. Molina's Gift yang memang harus menunggu cooldown dari 2 menit setengah nih. Ini menjadi informasi yang cukup baik di early game. Ya apalagi Nana yang memang sangat-sangat membutuhkan untuk Molina's Gift ketika ada team fight yang terjadi untuk di area Turtle. Dan Fan belum menemukan celah untuk bisa bermain agresif. Sementara lihat ini gangguan sudah mulai masuk, Gugun sudah mulai mengambil creeps milik dari Fan. Nah loh, ternyata tidak sampai barusan kabel ya. Tapi Fan masih ingin mencoba di tempat yang berbeda. Fan Strong dan juga Yaoi bertemu di area mid. Yap. Dan yang kita tahu bagaimana biasanya kalau bermain Fanny, turtle pertama nggak yang jadi kontes gitu ya. Ini Ya bakal alergi jadi, seafood ya. Iya, alergi seafood. Tapi ini bakal dimanfaatkan oleh Aura untuk bisa set up duluan nih. Tapi dari EVOS juga mereka kayaknya nggak bakal membiarkan hal itu terjadi secara cuma-cuma. Mereka udah coba untuk menangin jalannya dari mobilitas dan juga rotasi. Sedangkan Yehetskiel sudah mengganggu untuk gerak Veldora agar tidak terlalu leluasa. Yep, Pak Warlord dan juga Van Strong sudah terlihat di atas tersebut. Veldora sudah mulai mendekat, tapi ternyata mereka mendekati ke arah pause terlebih dahulu ya. Iya, nggak kurang-kurang tapi paus ya. Sorry. Sabar teman-teman, bulan puasa ingat, sabar. Tapi ya. ini gocekan yang terjadi nih, dimana tiba-tiba Fanny keluar. Ya Fanny juga oke sih. Kalau dia bakal bisa menjadi damage dealer buat di early game. Nanti kalau di late game-nya, kalaupun ada Cloud yang melakukan split push, nanti bisa di copy juga dengan Fanny ya. Dan mirror bisa dilakukan, sama-sama bisa mendorong minion di masing-masing lane. Berarti PR-nya banyak ya, dia harus bisa jalanin lane-nya, dia harus bisa hadir juga tepat waktu untuk nantinya ada perebutan antar objektif. Oke. Dan juga tugas misalnya Barats, ini jadi XP lane, bukan jadi jungler ya. Yep. Dia bakal lebih mudah untuk bisa zoning lawannya, karena kan biasanya kalau kita Barats kita jadi jungler tank, kita tuh fokus untuk retreat menang, kasih skill juga harus bisa pas. Nah kalau yang sekarang, ya Baratsnya bisa zoning lawan-lawan yang lain. Dan jangan lupakan juga ada Xbox masalahnya ini. Hero-hero jalan kaki kayak Mino, kayak Barats, itu dipegangin, dibakar ya, dimasak ya. Bakar semangat gitu loh. Itu juga susah kan, apalagi kalau misalkan kita tahu ada beberapa memang Xbox menggunakan Ice Queen One, makin efek slow lagi. Ya, tapi semuanya bakal bergantung dari Turtle 1 sebenarnya ya. Siapa yang dapatin level 45 yang pertama kali juga. Iya, ini ayangnya Aran kalau nggak salah ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Support system. Nangis loh. Nangis aja dulu. Iya, tapi rame banget loh di EPL Arena loh. Rame loh, yo. Abis buka puasa ya ampun. Apa nih? Wah, nih ada nih. Tuh, lihat tuh tulisannya. Menang kalah tetap EVOS. Boleh. Keren. Ini mah ada terus, Jeje. Iya. Ini juga MPL Dead mulu nih. Iya, ini mah jimatnya ini. Nah ini MPL Dead ya. Nah, akhirnya kita punya perasaan yang sama-sama menunggu azan maghrib. Nah, Ma Ivo sudah hadir. Halo, Ma. Dan juga mic-nya ya, halo. Selamat datang di MPL Arena. Keren. Mantep ada Mak lah pokoknya, Mak. Tadi masak apa hari ini, Mak? Mak, masak apa hari ini? Ada, bisa kali itu, Mak, dibawa. Ya, malah minta masak. Malah minta makan lagi. Sabar ya, teman-teman ya. Sabar, nih ada trouble dulu di timnya Aura, teman-teman ya. Iya. Segera di fix kok. Dan selamat ulang tahun ya buat Super Red sekali lagi.
Ya tuh, dan sekarang apa nih? Ini dia. Yap. Dari Wow. 5 game nih. Dari Gugun berada di posisi ketiga pemain dengan objektif terbaik sampai dengan sejauh ini ya. Dia si Berarti di bawah Kairi sama Tas loh dia loh. benar, dan juga dia pakai trial terus-terusan Om. Oh ya, trio. Iya. Buat Kali. nge-boost damage ya, buat nge-boost damage ya dia. 4 kali loh dia pakai trilnya, tapi ya ini juga terbukti dengan adanya data yang tersaji juga untuk turtle rate-nya, objective lord rate-nya juga itu 60% loh. Yap. Baiklah kalau begitu. Dan mungkin sesaat lagi ya kita bisa melihat nih bagaimana kelanjutan dari game yang pertama di match kita yang kedua, karena Marshall Danang sudah bergerak ke tengah dan panah-panah cintanya sudah keluar. Ih, terpanah aku. Seperti cubit ya kan? Tapi barusan Panah kayaknya turtle-nya pun berhasil diamankan oleh Aura, ada 1 poin kill juga berhasil diamankan oleh Aura, Yap. dan itu hasil tadi pertempuran di area Dark Turtle-nya. Oke, yang tumbang Veldora ya. Ini mungkin XP-nya mau ikut untuk ngebantu juga, dan mari kita lihat dari build-nya Veldora dengan basic common emblem yang akan memungkinkan dia untuk tidak usah recall lagi kembali ke base, dan juga Aran dengan emblem Tangus. Wuhui, tapi ada efek Terrify yang masuk ke dalam tubuh dari Van, untungnya masih berhasil pergi. Masih berhasil pergi, yaitu hampir aja kalau misalkan sepersekian detik muncullah tuh Eternal Guard bisa ketiban, tapi dengan prediction by Samsung Galaxy kali ini. Oke, sepertinya Pak Pulung beda sendiri nih. Yap. Hah? Serius? 5 Iya. lawan 1. 5 lawan 1 nih. Beda sendiri lagi gua dah. Heeh. Oke, baiklah kalau begitu. Dan sekarang pertempurannya akan terpecah karena Panstrong sudah bertemu dengan Cocoon di area. Wow. Ada nyanyian Pulung lagi. anti aura sekarang. Sekarang apa? Sekarang apa lagi maunya? Pulung anti aura. Oke. Terlihat ya sepertinya untuk early yang dipegang dengan agresivitas yang akhirnya sinergi nih Om Wawa. Gerak-geraknya Yawi udah mulai di follow. Oke, memang geraknya Yawi sudah di follow, tapi lihat bagaimana Van tadi surpressure. Dia mau ngambil purple juga, sudah ada Gugun di dekat dengan dia, jadi gak nyaman sama sekali untuk mendapatkan buff. Iya, farming speednya juga ini Menurun. cukup cepat kan dari Gugun masalahnya. Tapi ya kalau ngelihat tadi ada Swift juga ya yang dibawa sama Van, dia bener-bener mau coba untuk farming cepat, tapi masalahnya gangguan-gangguan itu yang akhirnya menghambat. Yap. Sementara sekarang di area atas, di area turtle-nya sudah terlihat beberapa player mulai berkumpul, dan juga untuk Yawinya. The way of Yawi berhasil mendapatkan lagi ke arah Panstrong, di mana Panstrong langsung dimakan saja. Yap, dan retribution is on point dari Gugun untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sehingga Van kali ini yang mencoba untuk kontes belum berhasil untuk membawa satu kenang-kenangan untuk bawa pulang, tapi Super Red nampaknya akan ditekan. Yap, sementara sekarang untuk pergerakan dari Aran terlalu dalam sepertinya. Ya, masuk sendirian tadi dan langsung dihadang dengan 3 pemain sekaligus dari EVOS. Mereka sempat untuk mendapatkan 1 keunggulan juga. Tapi ini dia, pressure yang ada di area dari goldnya. Ini duel dari kedua marksman berhasil untuk dimenangkan oleh Kabuki. Sementara sekarang Super Red di bagian bawah ada Panstrong mulai mendekat, tapi masih ada BMI. Yep. Ini poke damage ya dari Chronodes. Tadi Synchro Vision-nya juga sakit banget dari Super Red. Tapi game fight by GoPay. DM4Cho merupakan signature hero dari Yawi dengan 5 kali pick, memiliki 100% win rate dan dapetin skin eksklusifnya. Yo ampun. Oh, 100% loh. M4 ya, itu M4. M4. Ngeri. M4. Ngeri, the way of Yawi kita lihat hari ini. Tapi nggak dipakai skinnya nih. Belum kali. Belum. Wait, bertemu lagi dengan satu player, Panstrong menjadi korbannya kembali. Wah, Injeksi penculikan kayak gini nih serem juga. ini Yawi sang mengumpan lambung ya. Bener banget. Dimana di tengah Aran masih memiliki Viraga Armor, masih aman. Sementara untuk Van-nya bergerak akan pergi ke arah mana? Karena sekarang bagian bawah telah terjadi beberapa aksi yang udah dilakukan. Sementara itu untuk Gugun yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Zaman Force langsung dikeluarkan. Masih ada wave minion, tapi Veldora sudah mulai mendekat. Bahkan untuk sekarang ada missile expand yang udah dikeluarkan. Mereka berkumpul di bawah. Ini Gugun sama Yawi kayaknya udah connect banget ya. Yap. Mereka saling bersinergi untuk ngasih efek stun. Ya, tapi yang lebih serem jelas dari Yawi ya. Iya. Tadi ya. Dimana inisiasi dia, kalau kita lihat, semua di belakang langsung masuk. Dari marksman, dari mages, atau bahkan dari Gugunnya juga, dari jungler. Nah ini sebuah riset yang dilakukan oleh Aura dari minggu pertama, dan akhirnya setiap inisiasi yang dilakukan oleh Yawi Ada ada follow follow up. up-nya. Itu Iya. dia. Akankah turtle ketiga pun gagal untuk bisa diamankan oleh EVOS? Karena dari tadi juga mereka nggak mendapatkan ruang sedikit pun. Van yang mulai mendekat, tapi masih ada sebuah pertempuran yang terjadi karena manual Furia langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil langsung dibakar begitu saja.
saja Arannya sedikit lagi terus Aran nggak bisa selamat karena Fatnya mulai mengamuk di area tersebut walaupun Yeskiel menjadi korbannya tapi Yawi membalikkan keadaan langsung dimakan begitu saja. 1-1 Warlordnya mungkin karena mana Warlordnya agar nggak bisa bertahan karena Warlord disebut mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yawi masuk terlalu dalam. Yawi akan dilumat habis dan selesailah sudah. Summon Force kali ini telah terlihat pula di area tersebut. Oke, Yawi targeting ke arah Van yang begitu baik, yang akhirnya membuat dari Aura ini juga lumayan gak mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Gagal untuk bisa mendapatkan perfect turtle dengan adanya satu pun retribution yang on point dari Van. Tapi dari tadi Super Red ke-trigger terus nih zaman Force-nya buat defense. Iya, tapi mau gak mau juga ya tadi untuk zaman Force-nya ini biar Yawinya gak bisa kemana-mana tadi. Jadi dipakai juga. Tapi Super Red sejauh ini juga bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Purify dipakai, Null Death juga masih belum ada sama sekali bagi Super Red. Jadi gold line-nya memang kalah dari sisi turretnya. Tapi untuk pencapaian dari gold, ini kedua tim tidak terlalu jauh berbeda. Ya, masih tarik-tarikan lah ya. Unggulnya tipis-tipis aja, walaupun memang ada satu keunggulan yang bisa dipegang sama Aura yaitu outer bottom turret yang akhirnya berhasil dihancurkan juga. Dan jangan lupakan nanti gerak dari Kabuki nih. Tadi dia ngepok terus-terusan aja. Itu udah bocor halus, Pak. Bocor halus. Cuman sekeliling. Banyak. Nah ini harus antisipasi sih, geraknya Yawi harus ada yang bisa nge-stop. Karena ngelihat dari Van Strong juga dengan adanya Minotaur, sisi power untuk bisa menghentikan laju dari Yawinya nggak terlalu besar juga kan. Iya. Belakang kita udah kayak main raket ya. Iya. Main raket. Bulu tangkis. Biasa kan saya anak ini. Raketnya, nyamuk juga raketnya ada. Di bawah masih cukup adem ayem keadaan di mana untuk Yawinya pun masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Harus ada rumput yang dicek dan pergerakan Yawi ketahuan. Hati-hati nih rumput dari Van masuk. Buset depannya masuk terlalu dalam. What? Terkena efek Terrify tadi. Wah, galau langsung di dalam turret itu. Benar sekali, tapi barusan ada Danos welcome juga Flicker udah langsung dikeluarkan di mana Yawinya langsung coba langsung dikeroyok. Tapi ternyata Yawi masih berhasil kabur viral karena modal terpecah. Karena udah dikonvert tadi menjadi Last Sanity tapi Aran masih berhasil selamat juga. Yes, dan itu adalah sedikit buying time. Bagaimana Lord ternyata sudah berhasil di set up dan didapatkan oleh Aura. Tapi ternyata Yeskiel di dalam turret terdive oleh Van berhasil untuk make an outplay. Iya, efek Terrify dari Vexana tadi. Dan begitu banyaknya source skill yang dibuang oleh EVO's Glory. Dan itu demi menangkap Yawi yang gak tertangkap sama sekali. Wah, untouchable ya deh. Lincah betul. Dari item build-nya juga Xbox, lihat bagaimana untuk goldnya sudah mulai dipegang oleh Aura. Xbox jelas dengan War Axe dan Brute Force berhadapan dengan full defense item bagi Barats. Dan kalau kita melihat dari item milik dari EVO's Glory, mereka hanya akan mengandalkan mana berarti untuk di mid game seperti ini. Dan gue menunggu momen Kabuki ya, bagaimana nanti aksi tabrak belakangnya. Ataupun dari team fight-nya, mencari celah dulu melihat bagaimana source skill yang udah langsung dikeluarkan namun di para berbeda. Yeskiel masih dikejar bisa tapi Yawi! Yawi tidak akan membiarkan hal tersebut. Wah, what a nice backup from Yawi dan juga Yeskiel yang cukup tenang dengan flickernya membuat Van kembali teroutplay. Lagi-lagi begitu banyak crowd control yang dimiliki oleh Aura membuat pergerakan Van langsung bisa dihentikan. Yap. Sudah terjadi, terlihat Van gagal lagi dan lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Karena backup-nya begitu indah tadi sudah langsung diperlihatkan pula oleh Yawi. Di luar itu mereka mendapatkan keuntungan kembali. Objektif mereka dapetin area purple buff semakin sulit untuk digapai. Ya, dan bahkan sudah mulai kehilangan pegangan ya untuk jungle milik sendiri bagi EVO's Glory. Dan Aran dengan satu Eternal Shield juga ini sudah mulai berani pasti. Xbox bakal bisa megang untuk hero-hero jalan kaki. Iya, ini Xbox udah bisa megangin, Kabukinya juga ini nggak ada yang bisa menculik ya kan. Karena melihat dari Van Strong yang mungkin nanti punya possibility untuk bisa menghentikan atau meng-cancel dari Blazing Duet. Ya, dan sekali lagi tanpa adanya single target lock yang Waduh, bakal kita lihat sulit. begitu ya. Tapi kan Viraga armornya juga belum terpecah sejauh ini. Tapi barusan Aran kehilangan Viraga armornya. Namun ada serangan lagi yang dilakukan lewat satu Eternal Guard yang udah dikeluarkan pula mencoba untuk mengganggu pergerakan EVO's Glory. Itu udah ngebuat dari Super Red tadi HP-nya terkikis. Sedangkan ya balik lagi Kabuki udah level 13 nih. Berbeda 2 level atas dari Super Red. Ya, dan kita tahu ya Cloud dengan impact dia dengan basic attack-nya ini bakal sakit banget dengan item-item yang dikumpulkan oleh dia.
memang ada pengurangan attack speed dari item yang baru, dari item-item marksman atau item-item attack speed. Tapi semuanya dikompensasikan dengan adanya penambahan untuk cap tadi. Jadi cap yang tadinya 4 bisa lebih dari 4 juga, dan berarti attack speed Cloud di late game ini bakal berasa banget. Oh, makin leluasa lagi nih Cloud-nya. Lebih mulus. Lebih mulus lagi, tapi ya untuk keadaannya sekarang Aura, mereka sedang memimpin dengan hampir 6.000 gold lead-nya, sedangkan EVOS mereka masih belum ada satu team fight besar yang bisa mereka bawakan. Karena kalau berbicara tentang adanya sinergi atau symphony of skill, ini mereka masuk banget loh. Arit Nana dengan inisiasi dari Van Strong nantinya. Tapi masalah dari tadi juga ini dihindari sama Aura dengan adanya pick off satu persatu. Yes, karena maksudnya Van juga untuk ditargetkan. Dia hanya menargetkan ke Yehezkiel. Yep. Sedangkan Yehezkiel kita tahu Vexana punya efek Verify. Dan itu yang membuat dia kalau nempel bahaya. Ini benar-benar ditelan kembali kah? Dan iya, ditelan kembali untuk Arannya. Arannya udah jadi harus sandbag aja. Karena tipikal cowok memang nggak bisa yang nahan badan di depan begitu lama kan. Akhirnya ya udah Aran makan nih Viraga. Ya, dan Viraga juga ngebayang time yang lama banget. Banget, dan itu lumayan ngeselin ya sebenarnya, karena Detona's welcome kalau masih ada Viraga Armor seakan-akan sia-sia nanti begitu Xbox-nya keluar. Iya, apalagi kalau Immortal ya kan. Ya, kan paketnya gitu ya. Ada Immortal, ada Viraga, 3 nyawa. 3 nyawa ya. Banyak banget, belum lagi tiap Viraganya pecah kan ada satu sedikit Invulnerable, minus lah di situ. yeah. Dan itu yang bisa dimanfaatkan Bano untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Aran dan juga Gugun mereka mulai bergerak bersama Kak Gugun, mencari celah. Gugun mencari formasi, tapi Purple Buff akan mereka lahap. Wah, nggak bisa, ini Van-nya berat sih. Tapi balik lagi, di sini posisi defense Van akan harusnya lebih mudah untuk bisa pulang ke base-nya, untuk bisa memenuhkan kembali dari segi energinya, untuk bisa bantu clear wave dengan cepat. Karena sekarang dari Aura mereka udah mulai memanage 3 lane push mereka. Dan Super Red mentok di level 13 untuk sekarang. Dimana untuk God Laner lawan udah level 15. Coral Society sekarang udah dimilikin pula. 3 player di tengah. Yawi masih mencari celah. Gugun mencoba untuk bisa maju sedikit demi sedikit, tapi Van menghilangkan Lord di area atas. Karena ternyata jalannya nggak bareng ya. Tapi masih ada wave super juga di arah bawah yang bakal coba untuk dikawal. Oke. Ada pergerakan yang udah dilakukan, tapi Veldoranya masuk terlalu dalam dan harus mengeluarkan flickernya. Last Sanity meledaklah sudah. Menyisakan fosil saja dari Barat. Oke, Dino Bakar telah terlihat ya. Dengan adanya flicker juga tepat waktu, ternyata Aran berhasil untuk selamat. Van mencoba untuk melakukan adanya sedikit split push nih, karena hal maksimal yang bisa dilakukan ya itu. Yap, apalagi dengan ketinggalan gold yang jauh. Ini jelas split push menjadi salah satu opsi terbaik bagi EVOS Glory. Oke, Van menghilangkan satu wave minion di bagian bawah walaupun belum terlalu sempurna. Namun di tengah menjadi target dari Aura, di atas sudah rubuh pula. Oh, dan damage dari Warlord udah mulai berasa nih ya. Satu kali combo Yehezkiel barusan hilang. Yehezkielnya hilang. Dia lagi ada jalan di tengah, dia kena Molina Blitz. Dan akhirnya menghilang. Nah, ini harus diperhatikan kalau misalkan memang Aura mereka mencoba untuk fight dalam keadaan yang close combat, itu Molina Smooch bisa kena multi target loh. Waduh, mereka mau melakukan pertempuran di sini kan? Tidak ternyata. Aura mundur, mereka hanya mencoba untuk mengganggu aja. Ya, dan bahkan Purple masih dipegang oleh Gugun juga tadi. Iya. Jadi memang gak ada kerugian sama sekali bagi Aura, tapi ya Aura mereka harus berhati-hati karena damage dari Nana terlihat sudah mulai berasa. Super Red bahkan juga belum terpick off satu kali pun, jadi bisa jadi satu kesempatan masih ada bagi EVOS. Dan itu pun mereka harus lakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mereka kalah jumlah sementara Aura mereka menang di atasnya. Oke. 8.600 gold yang dipegang sama Aura nih. Bahkan gak ada satupun turret yang berhasil untuk dihancurkan loh. Yang walaupun di atas ini tinggal kecolek aja bisa runtuh ya. Cuman dari tadi, ini susah juga. Karena selalu ditanggulangin sama pergerakan dari Kabuki yang mobilitasnya kenceng banget ini. Ini semuanya emang benar-benar under juga dari sisi levelnya. Ada perbedaan sedikit dari atributnya. Kita lihat seperti apa lagi konsep yang akan dijalankan oleh Aura untuk bisa tetap mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Karena menuju ke arah Lord yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan dan kembali Aran yang akan mengusir pemain-pemain dari EVOS. Yap, dan Yawi mencoba untuk mulai mendekat dengan konsil yang dia miliki. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi barusan ada Molina Bridge yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Belum ada korban sejauh ini. Yes, dan Aura juga mereka nggak mau yang terbawa dengan adanya fight yang ada depan mata loh. Mereka tarik mundur lagi, mereka akan menunggu Lord sesaat lagi akan muncul dari sisi mereka. Ya, dari damage yang bisa diberikan juga jelas ini Warlord sudah sangat-sangat sakit. Apa yang terjadi? Tapi Yawinya berhasil tadi seperti yang menendang. Namun untuk sekarang ada Minion Fury langsung dikeluarkan walaupun tidak tepat juga ke arah beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka semua mencoba untuk mundur tapi Panstrong tertinggal sendiri di bagian belakang. Saman pun sudah langsung dikeluarkan. Super Red mencoba untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia miliki tapi gugur kehilangan dari Immortal.
masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena point kill. Namun untuk sekarang ada pergerakan dari Veldora yang udah berhasil dihancurkan. Kehilangan 2 player dari Boss Glory dan di atas masih ada pertempuran terjadi. Fan masih selamat dan juga Warlord. Coba lihat sedikit lagi SP-nya. Oh, tapi no Kabuki sih ini. Namun untuk sekarang Zaman Force dikeluarkan kembali Top Super Red. Mencoba untuk bisa membentarkan lagi Super Red sedikit lagi yang tersisa. Super Red mencoba untuk nge-buying time. Hanya segitulah waktu yang dia miliki. Tapi Fan-nya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill. Hanya saja base-nya terbuka begitu lebar ya. Game pertama Aura. Wow.